Kita meminta kepada Ustaz Muhammad Ridwan untuk memberikan kata sambutan dan juga nasihatnya kepada beliau. Alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqihi wa ibadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du ayuhal ikhwan, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha wa ati'u la'allakum turhamun. Yang kami hormati sekaligus kami aturkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum kepada yang mulia Habib Hasan bin Faruk Al-Faruk beserta majelis taklim. Yang kami hormati segenap para Habib. Nur sewu, bukan maksud saya tidak menyebut asma karena apa boleh, tapi karena memang belum ta'aruf, belum kenal. Dia kalau Nur sewu, kalau wajahnya saya tidak asing, cuma asmanya belum kenal, gitu loh. Kalau wajah Nabi dan wajah ini saya tidak asing, karena saya dia meskipun tidak rutin, kadang-kadang sering ikut majelis teman-teman, wajah panggilan tidak asing, tapi saya kurang paham aslinya. Karena itu dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf kita bisa menyebut asma satu-satunya yang kami hormati. Segenap para tokoh kampung, Bapak RT sekitar masjid, Bapak Abdul Rauf, Bapak Andre, sebagian dari pengurus takmir masjid, sebagian para imam rawatib masjid dan muhajirin rahimahumullah. Langsung mawon. Dan saya ada apa ini? Oh, alhamdulillah. Marhaban ala masahan Jumat Habib yang baru rawuh. Habib Ali, marhaban ala masahan sugeng rawuh. Alhamdulillah. Nur Sewu Habib Ali Hani. Ya mohon maaf saya belum pernah. Dia mohon maaf sekali lagi. Kami berikan marhaban dan wassalamu alaikum. Semoga kerawatan dengan senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Saya lanjutkan sebagaimana yang dihaturkan oleh Al-Habib Hasan, bahwasanya untuk majelis at-taufiq ini adalah perdana di masjid kami. Memang betul, ini perdana. Semoga perdana ini memberikan satu pesan yang baik, banyak manfaat yang bisa kita ambil untuk segenap jamaah serta penuh keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Yang intinya saya mewakili dari kepengurusan takbir masjid dan muhajirin. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena kami tidak bisa memberikan hormat
dengan sebegitu baiknya belum bisa. Intinya cuma bisa menyediakan sebatas tempat mawon. Sekali lagi mohon maaf, hanya ini yang mampu kami persembahkan untuk acara majelis taufik ini. Kami ada tawaran dari teman yang kebetulan itu sering bertemu dengan kami karena sama-sama menjadi kepengurusan di lembaga dakwah NU MWC, yaitu Ustaz Hidayat alumni Pondok Sukogiri. Itu yang sudah terbiasa ke sini. Beliau menawarkan bagaimana kalau majelis taufik bertempat di masjid ini. Monggo, saya kan monggo. Niatan saya tak lain dan tak bukan hanya ingin ikut bersama-sama ta'allum, belajar. Niku mawon. Karena saya hanya yakin majelis ilmu itu adalah derajatnya tertinggi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nggih namung kelingan sebuah hadis, ala inna dunya mal'unah, bahwasanya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, apa yang ada di dunia juga terlaknat. Tetapi ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan adalah illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Alhamdulillah dengan adanya majelis ini, malam ini kita banyak berzikir. Semoga kita tidak tergolong hamba yang terlaknat oleh Allah. Amin. Yang selanjutnya selain zikrullah adalah mawadah, hal yang menjadikan kita menuju pada hadirat Allah. Di samping itu adalah wa alimun, orang yang alim. Alhamdulillah kita berkumpul dengan para yang alim, atau muta'alimun, atau orang yang belajar untuk tahu, belajar untuk memberi, menambah ilmu kita. Oleh karena itu sangat antusias sekali kami menerima kehadiran majelis Al-Taufik di masjid kami dalam rangka agar kami tidak masuk dalam golongan mal'unun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar dari kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala hal yang kurang berkenan kepada segenap para hadirin majelis Al-Taufik sekaligus para habaib yang telah lalu. Sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami hanya berharap semoga kita semua bisa berkumpul bukan hanya di sini, tapi bisa berkumpul bersama-sama kelak di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mewakili dari seluruh pengurus takmir kami aturkan hadana Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian kita ini sudah kangen sama Al-Habib Hani Ba'akil. Sudah kurang lebih berapa tahun? 2 tahun ya. Dan kita rindu nasihat-nasihat beliau. Dan kita minta kepada beliau untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Dan alhamdulillah, itu juga malam hari ini luar biasa. Jadi kita juga dengarkan sambutan dari Ustaz Muhammad Ridwan selaku Ketua Takmir. Alhamdulillah, ini nasihat semangat untuk kita juga. Mudah-mudahan nambah istiqomahnya insyaallah. Dan hadiah yang kedua juga kita kedatangan guru kita yang sudah lama kita kangen, Habib Hani Ba'akil. Beliau sekarang pindah di Kota Batu Malang. Dan sekarang alhamdulillah kok kebetulan beliau datang di sini. Ya, kita minta nasihat beliau kepada Habib Hani Ba'akil alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, kita berkesempatan untuk berkumpul mengkaji daripada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Majelis At-Taufik. Mungkin di saat ini kami akan sedikit berbagi mengenai pentingnya
Palestina bagi kaum muslimin. Baitul Maqdis itu atau Masjidil Aqsa atau Qubbatus Sokhrah, kubah batu yang ada di Palestina itu adalah sesuatu yang memiliki nilai yang sangat besar di dalam tradisi Islam. Kiblat pertama daripada Rasulullah SAW ketika sholat awal ketika beliau di Makkah sampai dengan awal-awal beliau di Madinah itu adalah kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah berharap agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblatnya ke arah Ka'bah hingga Allah mengabulkan dan memindahkan memindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Sebelumnya Rasulullah itu kalau di Mekah, ketika masih di Mekah, kalau sholat itu sholatnya di belakang menghadap Ka'bah, tapi diposisikan supaya Ka'bahnya lurus ke arah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi sekali sholat di Mekah menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Kalau bisa sholat di daerah Ka'bah. Kalau sholat di luar daerah Ka'bah, maka beliau sholatnya kiblatnya langsung menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini yang pertama membangunnya, menurut beberapa riwayat dikabarkan bahwasannya itu yang pertama membangun adalah Nabi Sulaiman. Tapi para ulama ahli sirah atau tarikh di dalam Islam itu mereka menarik garis lebih jauh dan sebagian mereka mengatakan yang pertama membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan Ka'bah kita tahu yang membangun adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ada dalam Al-Quran. Nah, dikatakan oleh para ulama di dalam penelitian mereka, sebenarnya Ka'bah itu sudah dibangun semenjak zaman Nabi Adam. Tapi karena berlalunya zaman, Ka'bah itu menjadi hancur dan rusak, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun ulang Ka'bah tersebut. Karena itu riwayat Ka'bah itu lebih tua daripada riwayat Baitul Maqdis. Nah, Nabi Sulaiman itu ketika beliau berkuasa memerintah Bani Israel, penting kita pahami bahwasanya Nabi Sulaiman buat kita kaum muslimin, sebagaimana kita mendapatkan kabar dari Allah melalui Rasulullah, Sulaiman adalah seorang nabi. Tapi orang Yahudi, Bani Israel, mereka tidak meyakini Sulaiman seorang nabi. Mereka hanya meyakini Sulaiman sebagai seorang raja. Buat mereka Sulaiman dan Daud alaihissalam adalah seorang raja. Mereka adalah raja. Nabi Sulaiman membangun yang namanya disebut sekarang sebagai Kuil Sulaiman, atau orang barat menyebutnya Temple of Solomon. Temple of Solomon, Kuil Sulaiman. Meskipun mendapatkan kata-kata kuil, tapi yang dimaksud di sini adalah tempat ibadah. Bukan menyembah kepada berhala, tidak, tapi memang mereka menggunakan istilah kuil. Menggunakan istilah kuil, terjemahnya ke dalam bahasa Inggris atau Indonesia pakai kuil, Kuil Sulaiman. Meskipun dalam bahasa Ibraninya mereka menggunakan kata-kata bait, seperti Baitul Laham, itu mereka katakan Bethlehem, ya, dan seterusnya. Nabi Sulaiman membangun yang namanya Kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman ini dibangun di atas sebuah batu yang ada di komplek Masjidil Aqsa. Dan ini menjadi kiblat sholat orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel dulu kalau sholat itu kalau kiblatnya adalah menghadap ke Kuil Sulaiman. Jadi itu adalah kiblat mereka, Kuil Sulaiman. Dimanapun mereka berada, itu menghadap ke Kuil Sulaiman tersebut. Nah, itu kira-kira dibangun tahun 3000 sebelum Masehi.
Kemudian sudah ada peringatan dari para nabi setelah Nabi Sulaiman yang memperingatkan Bani Israel, kalau kalian melakukan pelanggaran syariat, maka Allah akan menghancurkan kuil Sulaiman dan akan mengasingkan kalian dari negeri yang ada di sana. Kemudian karena Bani Israel selalu mengabaikan perintah Allah dan melanggar, setelah berlalunya beberapa zaman, maka Allah pun mengirimkan seorang raja dari Babilonia, atau yang hari ini kita kenal sebagai Irak. Seorang raja yang sangat bengis, sangat keji dan sangat kejam, yang di dalam sejarah dikenal sebagai Nebukadnezar. Raja Babilonia yang namanya Nebukadnezar ini digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk menyerang ke negeri orang-orang Bani Israel, menghancurkan kuil Sulaiman dan menawan orang-orang Bani Israel seluruhnya, dipindahkan semuanya ke Irak, yang hari ini Irak, pada zaman itu disebut kerajaan Babilonia, dan dijadikan budak. Kemudian orang-orang Bani Israel selama waktu yang sangat panjang tobat, minta ampun sama Allah, bertaubat, memohon agar Allah memaafkan mereka, agar Allah mengembalikan mereka ke negeri mereka. Hingga karena kesungguhan mereka bertaubat, Allah pun menggerakkan seorang raja dari negeri Persia yang namanya Raja Sirus. Raja Sirus ini bergerak untuk ke negeri Irak, Babilonia, kemudian membebaskan orang Bani Israel hingga mereka kembali ke negerinya. Kemudian Raja Sirus membantu membangun kuil Sulaiman untuk kedua kalinya. Jadi akhirnya kuil Sulaiman yang sudah hancur itu dibangun kembali. Nah, orang-orang Yahudi kemudian setelah berlalunya beberapa zaman, mereka kembali mengingkari ajaran para nabi-nabi, menyimpang jalannya, hingga akhirnya Allah menghancurkan kuil tersebut kedua kalinya dan membuat orang-orang Bani Israel terpencar ke seluruh dunia. Di dalam ramalan-ramalan yang ada di kitab-kitab mereka, di antaranya disebutkan bahwasannya kalau sudah berdiri kuil Sulaiman yang ketiga, maka orang-orang Bani Israel akan jaya. Keyakinannya mereka begitu. Kemudian di dalam riwayat-riwayat yang mereka miliki, yang sekarang sudah banyak hilang, itu disebutkan bahwasanya pemimpin mereka itu akan muncul dari negeri Arab. Sehingga sebagian orang-orang Bani Israel itu berhijrah ke kota Madinah, karena mereka meyakini pemimpin mereka itu akan lahir, akan muncul kerajaannya di negeri Madinah. Itulah sebabnya ketika Rasulullah hijrah di Madinah, beliau mendapati di situ sudah ada beberapa suku Bani Israel. Mereka menanti munculnya pemimpin mereka yang ketiga. Tetapi begitu mereka mengetahui bahwasanya ternyata yang dijanjikan oleh Allah untuk membimbing mereka untuk ketiga kalinya dan terakhir kalinya ternyata bukan orang Yahudi, membuat mereka kecewa hingga akhirnya mereka tidak mau beriman dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini mereka masih menunggu pemimpin mereka munculnya yang mereka yakini di akhir zaman. Mereka meyakini akan munculnya seseorang yang mereka sebut sebagai Mesias. Nah, mereka yakin akan muncul yang namanya Mesias. Mereka ini sekarang ini target mereka adalah menghancurkan yang namanya kubah batu. Kubah batu. Jadi kalau kita masuk kompleks Masjidil Aqsa, itu ada namanya kubah batu. Kubah batu sebuah bangunan. Kita sering lihat fotonya itu bangunan persegi yang ada di atasnya kubah warna kuning emas. Kubah warna kuning emas disebut sebagai kubbatus sokhrah atau kubah batu. Kalau kita masuk bangunan itu,
kita akan dapati sebagian besar lantainya itu terbuat dari batu alam besar. Batu alam itu apa? Batu alam itu adalah tempat Mi'rajnya Rasulullah pada malam Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Isra, ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ketika Rasulullah Isra masuk ke Masjidil Aqsa, jadi yang ngasih nama Masjidil Aqsa adalah Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an. Di Masjidil Aqsa Rasulullah memimpin sholat berjamaah dengan arwahnya para nabi-nabi. Nabi-nabi semua dari awal sampai akhir dikumpulkan dan semua menjadikan Rasulullah sebagai imam mereka, sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat tersebut, maka sudah disiapkan kendaraan buraq untuk mi'raj ke langit. Nah, buraq ini itu posisinya ada pada batu tersebut. Jadi Rasulullah naik ke batu itu, naik ke buraq, kemudian dari situ naik ke langit. Itulah sebabnya Abdul Malik bin Marwan, seorang raja dari Bani Umayyah, itu adalah yang membangun kubah berwarna emas itu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab membebaskan negeri Palestina daripada cengkraman orang-orang dari cengkraman bangsa Konstantinopel atau Romawi Timur, itu ketika beliau masuk ke negeri Palestina secara damai, waktu itu Palestina menyerah. Kepala uskupnya itu berjanji, saya akan menyerahkan kunci Yerusalem atau Darussalam atau Al-Quds itu hanya saya serahkan kepada khalifahnya orang muslim. Khalifahnya saya minta datang. Sayyidina Umar bin Khattab saat itu khalifah atau Amirul Mukminin, datang dengan tawadhu'nya, dengan pakaian yang lobang-lobang bertambal-tambal. Beliau datang menerima kunci tersebut, masuk ke kota Yerusalem, Darussalam, Al-Quds. Kemudian di dalamnya beliau melihat-lihat kondisi di dalam negeri Palestina. Di antara beberapa pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab kepada uskup tersebut, beliau sudah keliling, beliau heran, tanya sama uskup, saya lihat kok di sini mana orang-orang Yahudi? Karena setahu kita negeri ini adalah di situ suci bagi orang Nasrani, orang Yahudi juga. Kok saya tidak lihat dari orang Yahudi? Ya, zaman itu orang Yahudi kelihatan dari mukanya, potongannya, rambutnya, dari ininya kelihatan ciri-ciri orang Yahudi. Ya. Kok tidak ada orang Yahudi? Katanya uskup tersebut, wahai Amirul Mukminin, orang Yahudi waktu kita masuk dan menguasai Palestina sudah kita bantai semua. Tidak tersisa satupun orang Yahudi di negeri Palestina. Kita bantai semua, habis. Kaget Sayyidina Umar. Bagaimana? Bagaimana mungkin kamu menghabisi semua orang-orang tersebut? Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan kepada sahabat untuk mengumpulkan beberapa keluarga dari golongan Bani Israel untuk tinggal di negeri Palestina dan menumbuhkan kembali populasi orang Bani Israel di Palestina. Ya, Palestina, orang-orang kaum muslimin ini bisa menerima orang-orang semua agama Yahudi masuk. Tidak ada orang Yahudi di Palestina. Beberapa keluarga ditaruh supaya mereka bisa setelah beberapa generasi ada beberapa keluarga Yahudi yang menghuni Palestina. Ya, kalau kata wong Jawa, orang-orang Yahudi ini kelihatannya diweneyati ngerogo rempelo. Ya, sudah dikasih tempat tinggal, dipersilakan. Bahkan yang tadinya tidak ada orang Yahudi sama Sayyidina Umar didatangkan. Setelah sekian ratus tahun, 1000 tahun lebih, tiba-tiba mereka justru makan Palestina. Kemudian Sayyidina Umar setelah itu bersama sahabat mencari di mana lokasi, ini cerita dari sebagian ulama, di mana lokasi daripada kuil Sulaiman. Saya mencari mana lokasi
lokasi kuil Sulaiman? Tanya sama uskup, loh kalau kuil Sulaiman di mana lokasinya? Uskupnya bilang kuil Sulaiman. Waduh, itu sudah lama dilupakan orang. Loh, tapi tahu lokasinya? Ya, saya pernah dengar kalau lokasinya itu di sebelah sana. Tunjukkan tempatnya, lokasi tersebut. Maka Sayyidina Umar bersama beberapa orang muslim berangkat ke lokasi tersebut. Ternyata mendapati lokasi tersebut sudah diubah menjadi tempat sampah. Jadi tempat sampah semua isinya. La haula wala quwata, kata Sayyidina Umar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sayyidina Umar pun langsung duduk ke bumi, duduk ke permukaan tanah dan langsung membersihkan tanah tersebut dari sampah dan kotoran dengan tangan beliau sendiri, pakai tangannya bersihkan. Sahabat yang lain dan pasukan muslimin melihat itu, semuanya ikut bantu Sayyidina Umar, dibersihkan sampai bersih semua. Setelah dibersihkan semua, maka ditemukan batu tersebut yang rata. Sehingga konon itulah kuil Sulaiman dan itulah tempat mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikasih kubah tersebut. Orang-orang Bani Israel yang hari ini sebagian dari mereka meyakini supaya Mesias raja mereka nyebutnya raja mereka itu turun di akhir zaman yang akan memimpin orang Yahudi kepada kemenangan, kata mereka ini. Maka kita harus hancurkan kubah batu dan membangun ulang kuil Sulaiman. Kalau kuil Sulaiman dibangun 3 kali, kata mereka, maka pemimpin mereka akan muncul. Jadi mereka sekarang ini orang-orang Yahudi yang meyakini ajaran tersebut, sebagian dari mereka yang meyakini ajaran tersebut ingin masuk dan menghancurkan Masjidil Aqsa, kemudian merangsek ke dalam Masjidil Aqsa untuk menghancurkan kubah batu. Kemudian akan membangun di atasnya kuil Sulaiman. Kemudian setelah itu akan muncul raja mereka yang konon mereka yakini akan memimpin orang Yahudi menguasai dunia. Katanya begitu. Sehingga sebagian ulama mengatakan, loh, pemimpin ketiganya kan sudah muncul. Loh, siapa? Itu Rasulullah. Kuil yang ketiga kan sudah dibangun. Apa? Yaitu kubah batu. Kenapa? Karena di kitab mereka dikatakan ketika kuil Sulaiman dibangun ketiga kali akan diziarahi oleh orang dari seluruh penjuru dunia. Dan itu sudah terjadi ketika zaman kekhalifahan umat Islam. Orang-orang muslim dari seluruh, dari Afrika, dari Asia, dari Cina, dari manapun, itu biasanya mereka kalau haji banyak dari mereka melakukan ziarah ke Baitul Maqdis. Ini adalah sedikit riwayat daripada tentang Palestina yang mana di situ juga konon katanya ada makam daripada Nabi Ibrahim. Di Palestina ada kampung namanya Hebron. Konon di situ adalah makam daripada diyakini masyarakat di sana ini adalah makam Nabi Ibrahim. Jadi Palestina adalah negeri sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam Al-Qur'an disebutkan alladzi barakna haulahu, diberi berkah sekitarnya. Banyak nabi-nabi dimakamkan di situ, banyak di situ peninggalan tempat-tempat yang suci dan di situ juga sebagian riwayat mengatakan akan menjadi ibu kota daripada pemerintahan Imam Mahdi yang akan datang. Demikian mungkin sekelumit daripada riwayat tentang Palestina dan pentingnya Baitul Maqdis serta Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, memberikan kekuatan kepada mereka dan kesabaran kepada mereka. Allah mudahkan urusan mereka. Dan sesungguhnya apa yang terjadi pada diri mereka itu merupakan salah satunya menunjukkan kelemahan daripada kaum muslimin. Karena Allah menguatkan iman kita,
membuat kita semakin teguh berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita menghadiri majelis semacam ini, Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman dan yakin kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya Fattah ya Alim افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. أما بعد, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul malam hari ini yang tidak ada keraguan bahwasannya insya Allah kesalahan dan dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melihat bahwasannya kehidupan kita ini kadang-kadang ada kesulitan, terkadang ada kesusahan, ada masalah. Itu tak lain karena adanya kesalahan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali, beliau itu menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin babnya tentang taubat. Itu beliau menjelaskan bahwasannya segala problem yang kita alami sebagai hamba Allah itu tak lain karena kesalahan kita. Menjadi kerikil-kerikil yang menghambat mulusnya jalan seorang hamba. Jadi ada seorang hamba yang sakit, seorang hamba yang rezekinya kurang lancar, seorang hamba yang mungkin dia itu keluarganya nggak harmonis dan lain semuanya. Segala yang bikin kita susah, banyak kepikiran, itu tak lain karena kesalahan yang ada di dalam diri kita. Dan duduknya kita ini menyapu kesalahan-kesalahan tadi. Apalagi umat baginda Nabi Muhammad ini. Jadi kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini umat yang paling gampang kena dosa. Makanya dikatakan ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Segala kesalahan umat terdahulu ada di dalam umat Nabi Muhammad. Kalau sampean mau nyebut, sampean mau lihat semua kesalahan dari umat-umat terdahulu itu ada di dalam umat baginda Nabi Muhammad. Nggak mungkin enggak. Tapi yang subhanallah, karena kita ini umatnya umat marhumah, umat yang dirahmati Allah, sehingga kita duduk seperti ini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Tapi yang perlu diketahui, dosa yang terhapus ini kebanyakan adalah lamam. Apa itu lamam? Dosa-dosa kecil. Banyak dosa-dosa kecil itu yang nggak sengaja hinggap kepada kita. Dan itu yang bikin soal hidup kita itu.
Tapi dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebaikan kita duduk di dalam masjid, dalam majelis, kebaikan kita mungkin senyum kepada saudara kita muslim, kebaikan kita berkhidmah kepada agama, itu dengan kebaikan-kebaikan itu merotol. Dosa-dosa tadi itu merotol, kesalahan-kesalahan tadi merotol, lebur. Oleh karena itu dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan, "Ma min ta'abin wala nasabin wala hammin wala gham wala syauka yashukuha rajulul mu'min illa kaffarallahu anhu khati'atah." Tidaklah seorang hamba kalau nggak mau istighfar, Allah kasih sumpah. Kalau nggak mau istighfar, Allah kasih sakit. Tidaklah seorang hamba yang mengalami susah, capek, kesel, sumpah, stres, bahkan seorang hamba yang berjalan lalu kakinya tertimpa duri, kalau hamba tersebut sabar, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kesalahannya, yaitu dosa kecilnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa kecil. Kalau dosa besar bagaimana? Tidak mampu menghapus dosa besar kecuali tobat. Oleh karena itu, kadang-kadang kita ini beristighfar, tapi kok hidup kita ini agak susah. Padahal di dalam Al-Quran Karim Allah sudah menjelaskan. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian Allah, sesungguhnya Tuhan kalian Allah, Tuhan kita Allah, Ghaffar, terus mengampuni dosa. Yursilis sama alaikum midra, yang mengirim hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terakhir kali Surabaya hujan itu kapan? Hah? Ada yang ingat? Kapan terakhir hujan? Agak lama ya. Saya baru pulang dari Makassar, dari Palu terus Makassar, itu hujan. Saya di Kalimantan hampir tiap hari hujan. Balik Surabaya panas banget. Yang bikin penasaran ini apa kayak busoni apa ya orang paham. Atau mungkin pawang hujannya terlalu banyak di Surabaya, jadi tidak akan mudah. Yursilis sama alaikum wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah yang mengirim rezeki, amwal, harta. Jadi kalau sampean pas seret-seretnya kantong. Ini kan kalau misalnya bahas masalah duit ini adalah pembahasan atau harta, duit, rezeki itu pembahasan yang paling disenangi. Makanya itu saya kalau majelis, kalau doanya itu, kalau misalnya berdoa, mudah-mudahan yang hadir diberi sehat walafiat, itu saya ngamin separuh. Tapi begitu saya doakan dan mudah-mudahan rezekinya dibanyakkan oleh Allah. Tak masjid amin. Itu teman. Kalau orang yang kayak gini ini bakat suki tapi loro-loron, itu bakat ini. Loh, kalau istighfar Allah sudah janji, wa yumditkum bi amwal, diberi harta, diberi duit, amwal, wa bani, dan juga anak-anak keturunan yang baik. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kalau kita banyak istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kebun-kebun kita berbuah dengan baik. Sawah-sawah panennya sukses. Air-air mengalir. Itu kalau istighfar. Tapi yang istighfar sedikit, itu menjadi pertanyaan. Apalagi di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena kita ini kan belajar kitab juga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan
bayan ma ta'udhu bihi as-saghair min adh-dhunub. Keterangan yang menjelaskan tentang dosa kecil tiba-tiba menjadi dosa besar. Dosa kecil itu paling gampangnya diampuni. Umat Nabi Muhammad ketika wafat, selama dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi Muhammad utusan Allah, dia wafat bangkit dari kuburnya tidak membawa dosa kecuali dosa-dosa besar yang nanti pertanggungjawabannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Dan ini khususiyah atau istimewaan dari umat Nabi Muhammad. Loh kenapa? Listighfaril muslimin lahum. Karena banyaknya orang muslimin yang beristighfar untuk mereka. Kadang-kadang tidak banyak di masjid-masjid astaghfirullah lil muslimina wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Di masjid-masjid banyak. Nah, berkat itu semuanya, apalagi kita bahkan al-ahya minhum wal amwat. Itu yang meninggal itu walaupun diziarahi ataupun enggak diziarahi, dikenal ataupun enggak dikenal, selama itu umat muslim bangkit di yaumil qiyamah, di hari kiamat enggak bawa dosa. Kecuali beberapa dosa yang enggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti diminta pertanggungjawaban. Dosa kecil jadi dosa besar diminta pertanggungjawaban. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, dosa kecil itu apa, dosa besar itu apa? Kalau Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan semua dosa besar. Karena apa? Karena dosanya kepada Allah, berbuat salahnya kepada Allah Al-Khaliq, bukan kepada makhluk. Tapi sebagian mengatakan ya memang ada dosa kecil, dosa besar. Dosa besar itu ya kalau ada di dalam Al-Quran, kata mereka sebagian ulama. Kalau dalam Al-Quran banyak bosib, wala yaghtab ba'dukum ba'd, wala tajassasu. Apa itu? Ngintip, mata-matai, cari kesalahan orang, itu dosa besar. Apalagi zaman sekarang, apalagi waktu-waktu ini, waktu-waktu yang seperti sekarang ini, waktu-waktu pemilu, ini bahaya. Akhirnya cari kesalahan ini, cari kesalahan ini, cari kesalahan ini. Golongannya ini nyalakan sana, cari kesalahan ini. Golongan ini cari kesalahan ini. Oh, cari kesalahan orang bukan mencari kesalahan diri sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri. Cari kesalahan dirimu sendiri sebelum nanti kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Al-Imam Al-Ghazali saya berusaha meringkas. Kalau dosa besar itu apa-apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, minum khamr, dosa besar. Tarikus shalah, dosa besar. Belum lagi dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah ditanya Rasulullah oleh seorang sahabat ditanya, ma akbarul kabair ya Rasulullah, dosa besar apa yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan asyirk billah. Dosa besar yang paling besar pertama adalah syirik kepada Allah. Tidak mungkin diampuni oleh Allah. Al-Quranul Karim menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Kalau dosa syirik itu tidak mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa selain syirik mungkin masih diampuni oleh Allah. Syirik. Yang kedua apa? Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua, kepada kedua orang tuanya, yakin uripe pasti hidupnya itu susah, pasti. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Kalau orang durhaka kepada kedua orang tua, ujung-ujungnya uripe ndak enak. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ditanya posisinya duduk lagi. Tapi begitu jawab yang ketiga Rasulullah SAW berdiri dari tempat duduk sambil mengangkat tangannya, wajahnya memerah sambil mengatakan ala wa syahadat zur. Hati-hati yang namanya apa? Kesaksian palsu. Kesaksian palsu
kesaksian palsu. Itu merah wajah baginda Nabi Muhammad. Sampai sahabat tadi mengatakan, coba saya nggak tanya kepada Rasulullah. Lagi takutnya. Nah ini bahaya. Dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil apa? Dosa kecil selain itu. Ada sebagian para ulama. Namun yang jadi masalah, ada dosa kecil tiba-tiba menjadi besar. Apa itu kata Imam Al-Ghazali? I'lam anna as-saghirata takburu bi asbab. Sesungguhnya dosa kecil itu bisa menjadi besar dengan penyebab-penyebab. Yang penyebab pertama apa? Minha al-israru wal muwadhabah. Antara lain dosa kecil tapi diistiqomai. Dosa kecil tapi istiqomah melakukannya. Apa itu nggak tahu saya, dosa kecil tapi istiqomah ini mungkin ada satu orang anggap ini dosa kecil. Ada misalnya perempuan lewat disuiti, nek ayu lewat suitan, nek elek gak ngelen, tiba nyosop. Ini zaman sekarang, apalagi zaman sekarang luar biasa. Ustadz ya ini lewat itu gak kasih salam. Assalamualaikum kiai, assalamualaikum ustadz. Tapi orang rumah kalau ayu titi, assalamualaikum. Ngopo ngono syariatan. Anggap itu dosa kecil, tapi kalau terus menerus itu akan menjadi dosa besar. Walaupun itu saya nggak menganggap dosa kecil, itu besar, itu mengganggu orang. Tidak mengganggu orang itu dosa besar. Dianggap dia kecil, lalu kalau diteruskan seperti itu dia akan menjadi dosa besar. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan la saghirata ma'a israr, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Wala kabirata ma'a istighfar, dan tidak ada dosa yang namanya dosa besar kalau terus orang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah saya kasih satu amalan istighfar yang luar biasa. Kalau sampai amalkan, insyaallah urip tambah mulus, hidup itu tambah enak, tambah bagus. Begitu juga penyebab yang kedua, wa minha ay yastasghirud dan meremehkan, menganggap kecil dosa. Kadang-kadang koncoe malah ngandang, temennya itu malah ngomong gapopo. Itu kalimat gapopo ini nyemangati wong dosa. Nyemangati orang supaya dosa. Ini bahaya. Nah dosanya dosa kecil, tapi kalau dia meremehkan itu dosa itu fleksibel lagi. Kalau diremehkan tambah gede. Dosa besar kalau ditakutkan tambah kecil, itu dosa besar. Orang berbuat dosa besar, tapi kemudian dia takut kepada Allah. Takut, ya Allah, saya jatuh kepada dosa ini, ya Allah, takut dia. Itu dosa menjadi kecil. Tapi kalau orang meremehkan dosa kecil, itu akan menjadi besar. Dan semakin besar dosa tersebut, semakin susah hidup orang nanti. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan itu karena perbuatan dosa? Berapa banyak? Sehingga juga termasuk dosa kecil yang diremehkan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dikatakan oleh sebagian ulama di dalam kitab Qutul Qulub. Kitab Qutul Qulub karya Imam Abu Thalib Al-Makki. Jadi dikatakan adzanbu la yughfar alladhi la yughfar qaulul 'abd laita kullu syai'in 'amiltuhu mithluha. Dosa yang tidak diampuni adalah seperti ucapan seorang hamba yang dia setelah melakukan dosa tersebut, dia kemudian mengatakan, coba seluruh yang aku lakukan itu kayak gini. Satu orang judi, anggap saja misalnya judi penerbangan, kalau ini kan beda, penerbangannya beda. Ini penerbangan barang pahala. Oh menang,
begitu menang dia mengatakan, wah coba melok ini kan pilih-pilih kan. Wah oleh akhir ini dosa nggak diampuni oleh Allah SWT. Dosa yang seperti ini tidak ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika melakukan dosa tersebut dia menganggap itu tidak menyakiti Allah, padahal itu sudah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada kena dosa sengaja ataupun tidak disengaja, menyesal, kasih penyesalan. Penyesalan itu harus ada. Dalam suatu kabar dikatakan al-mu'min yara dzambahu kal jibal. Seorang mukmin sejati melihat kesalahannya, dosanya itu seperti gunung. Fauqahu, di atasnya. Yakhafu an yaqa'a. Yang dia takutkan kalau dia rongsor kepadanya. Maka berhati-hati. Wal munafiq, dan orang munafik yara dzambahu kadzubabin marra ala anfihi fa atarah. Seorang munafik itu melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir begitu saja, yang remeh. Apalagi kalau dosanya itu dia sudah berdosa tapi nggak merasa bersalah, itu bahaya. Kemudian kata Imam Ghazali, salah satu daripada penyebab dosa kecil menjadi besar, minha as-surur bis-saghirah. Senang dengan dosa kecil. Dia melakukan dosa kecil terus senang, girang. Setelah mengganggu satu orang lalu dia senang. Setelah mengolok-olok satu orang lalu dia bahagia. Pak tambah girang, ini tambah senang. Malah bacaan. Bahaya. Ini yang seperti ini bahaya. Bahkan bukan cuma itu, kadang-kadang tabajjuh, bangga setelah melakukan dosa. Itu hati-hati. Wa minha, dan di antara lain juga yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar, ayatahawana bi satrillah alaihi wa hilmihi anhu wa imhalihi. Dia merasa meremehkan setelah melakukan dosa, dia kemudian meremehkan dosa tersebut dan kemudian menyebarkan dosa tadi. Padahal dosa tadi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mujahir, kata Rasulullah. Termasuk orang yang menampak-nampakkan. Begitu juga dosa kecil yang ditampakkan, ditunjukkan. Ataupun dosa apapun, kesalahan kita. Kalau kita punya kesalahan, tolong jangan pernah cerita sama siapapun. Bahkan jangan pernah cerita kepada maaf, walaupun itu ustadznya. Ada satu orang pemuda dulu pernah melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian ngomong sama ustadznya, Ustadz, saya ini dulu begini. Saya ini dulu nggak cukup sak botol, sak kap. Misalnya, itulah bangga. Allah itu sudah menutup, terus ditutup oleh Allah supaya nggak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah. Lalu kemudian dia yang bongkar. Orang yang seperti ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullun nas mu'afa. Semua manusia muslim mukmin itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal mujahirin, kecuali orang yang nampak-nampak. Sahabat bertanya, waman mujahiruna ya Rasulullah? Siapa itu orang yang nampak-nampakkan ya Rasulullah? Jawab oleh Rasulullah, yabit ahaduhum ala dzambin. Di malam hari seseorang dalam keadaan berdosa, tak berzina dan lain sebagainya dan faqad satarahu Allah, dan Allah sudah menutup itu dosa, ditutup.
fayakshifu satrallah wa yatahaddatsu bidzambi. Tapi begitu pagi harinya ngomong apa coy? Mau pengeyang ngene, mau pengen ini, mau pergi kono, mau pergi nggak cukup tak botol, mau pergi nggak cukup tak. Diomong dong. Lu kayak gini nih diomongkan sama temennya, kabari temen. Yang kayak gini nih dosa yang itu nggak akan diampuni Allah. Itu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga wa minha ayyakuna al-mudnib 'aliman yuqtada bih. Kalau yang berdosa itu orang yang alim atau orang yang punya pengikut, apa yang dilakukan oleh dia diikuti. Misalnya seorang ustadz atau seorang pengajar, seorang guru ataupun siapa dia, ketika dia melakukan suatu dosa, murid-muridnya melok, lu iku ustadz gak kok, mosok kita orang. Nah yang kayak gini nih, itu dosanya nggak sepele, walaupun itu dosa kecil akan menjadi besar. Dan yang seperti ini yang bahaya. Dosa besar itu bukan sembarangan. Dosa besar itu pengacu kehidupan. Hidup kita jadi kacau itu gara-gara dosa-dosa besar. Oleh karena itu tidak akan pernah sedih orang yang memperbanyak istighfar. Tidak akan pernah susah orang yang di dalam amaliyahnya banyak istighfar kepada Allah. Salah satunya, Allah itu lebih suka kalau kita ini ketika beristighfar tepat sasaran. Misalnya kita aja, kalau tiba-tiba ada satu orang ngomong sama kita sepuro nih, terus ditinggal, kan kita bingung. Ini jauh sepuro apa? Gitu. Salahmu apa? Ini manusia, kalau Allah tahu kesalahan kita, Allah Maha tahu. Tapi begitu kita mengatakan ya Rabbi Allah, saya minta ampun, minta maaf, istighfar, astagfirullah, dengan tujuan niatnya istighfar atas dosa tersebut, dosa ini, dosa itu lebih disukai oleh Allah. Oleh karena itu, kita pernah dapat ijazah dari guru mulia, dan kita diperintahkan juga untuk mengamalkan itu istighfar. Apa itu istighfarnya? Istighfar tersebut pernah diamalkan oleh satu orang yang dia punya penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Ini salah satu manfaat istighfar. Nggak bisa dan bahkan obatnya belum ada, dan ini nyata. Tapi ketika dia istighfar, dengan istighfar tersebut penyakitnya nggak lama sembuh. Apa penyakitnya? It's HIV. Waras, sembuh berkat istighfar. Apa itu istighfarnya? Istighfarnya adalah astaghfirullah lima ya'lamullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Astaghfirullah lima ya'lamullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Artinya astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah atas apapun yang Allah ketahui daripada saya, kesalahan. Astaghfirullah kama yuhibbuhullah, dan saya minta ampun sebagaimana Allah sukai permintaan ampun ini. Orang yang seperti itu, istighfar yang seperti itu, insya Allah muripen, masalah itu tuntas. Kalau dia sakit, insya Allah cepat dapat kesembuhan dari Allah. Kalau dia punya masalahnya cepat hilang, sumpah hilang. Tapi ya tadi, jangan cuma istighfar sekarang, besok enggak. Istighfar kadang-kadang seminggu sebisa. Istighfar kan? Mudah-mudahan dari duduknya kita malam hari ini dapat pandangan Allah dan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah kita jawab dengan singkat. Ini ada juga pertanyaan dari Nisa yang di atas. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menyikapi pasangan atau suami yang memiliki karakter yang keras dan kaku?
kawin sampai kayu. Keras kaku. Seorang istri yang sabar itu seorang, artinya seorang waliyah, seorang wali wedok. Kalau dia taat kepada Allah, sholat 5 waktu yang benar, dan dia bersyukur kepada Allah, lalu kemudian dia dapat suami yang seperti ini. Kalau suami hadir, kalau dia bisa bersabar seperti ini, dia adalah seorang perempuan yang waliyah, seorang yang soleh. Ini seperti seorang yang namanya seorang perempuan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, perempuan yang bakal masuk ke surga pertama kali setelah baginda Nabi Muhammad. Muti'ah, namanya Muti'ah. Itu istrinya, suaminya kaku, luar biasa. Dan Muti'ah ini taatnya kepada suami yang luar biasa, sampai-sampai membuat heran Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah sampai heran. Padahal Siti Fatimah ini adalah seorang ratu di dalam surga, Sayyidatin Nisa'il Ahlil Jannah. Pemimpin yang perempuan di surga itu termasuk salah satunya adalah Siti Fatimah. Tapi Siti Fatimah sampai heran dengan yang namanya mulia. Tapi apa kenapa? Karena kesabaran yang mulia. Oleh karena itu, kalau menyikapi pasangan yang seperti ini, yang keras kaku, sabar. Pertama. Dan yang kedua apa? Bersyukur. Cek duwe bojo. Ini duwe bojo, aku masih kok bojoku kaku, keras kayak gini. Alhamdulillah cek duwe bojo, wakil tidak duwe bojo. Nah mungkin dengan bersyukurnya itu Allah lunakkan nanti adik. Kenapa? Allah al-mughalibul qulub, Allah yang mengatur, membolak-balikkan hati yang dulunya keras akan menjadi. Dan doalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Terserah. Sing mantep itu apa doanya? Itu gampang. Doanya apa? Doanya Nabi Allah Sulaiman. Tapi ini harusnya doa ini dari laki untuk perempuan. Tapi kalau sekepepet itu apa hubungan? Apa itu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Menurut itu bojone. Tapi doa kepada Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang lain seperti itu. Yang kedua, assalamualaikum. Dia mau bertanya, apakah ada amalan khusus untuk ikhtiar atau menyembuhkan suatu penyakit medis? Wal Qur'anin syifa' lil mu'minin. Amalannya apa? Baca Al-Qur'an Al-Karim. Pertama. Lebih intinya lagi di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu ada ayat syifa'. Ayat syifa'. Ayat syifa' itu bagaimana? Ayat syifa' itu ada 6. Yang pertama adalah wa idza maritu fa huwa yashfi. Yang kedua syifa'u lima fis sudur. Yang ketiga wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Yang keempat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang kelima qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. Yang keenam yakhruj min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa' lin nas. Ambil air, bacakan masing-masing 3. Setelah itu semuanya dibaca, nanti ada terakhir ditutup dengan Bismillah wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dibayangkan Allah menurunkan obat, Allah menurunkan kesembuhan, Allah menurunkan syifa. Setelah itu ditiup air, dirutini Bismillah. Sampai amalkan untuk keluarga masing-masing. Pojok terus mulai rumah gawe papan menerima pengobatan tradisional ojo, nggak praktek boleh dah. Dan juga apa? Dan juga salawat bil qulub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa da'iha wa 'afiyatil abdan shifaiha nurul absar wa diyaiha wa qudil arba wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Dan nanti kemudian ada penyakit-penyakit yang khusus dengan ayat-ayat khusus. Saya kasih contoh yang diijazahkan kepada kita, kepada saya. Salah satunya adalah ayat daripada Al-Quranul Karim untuk penyakit jantung, namanya penyakit jantung. Apa itu? Dari surat Ar-Ra'd. Ayatnya itu kalau nggak salah sebagian 16 dan sebagian 17. Bunyinya adalah Qulillahul khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabdan rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadin mithluh kadzalika yadhurullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuth. Yang amalkan itu dibaca 7 kali. Surat Ar-Ra'd sebagian 16, sebagian 17 dibaca 7 kali sambil pegang dadanya. Posisi jantung. Insya Allah waras. Lo gak mungkin waras. Gak mungkin waras penyakit jantung waras. Sembuh. Itu yakin. Dan banyak lagi. Banyak. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum Habib, saya seorang hamba yang terzalimi selama 4 tahun oleh suami saya. Saya tetap bertahan sampai sekarang untuk anak-anak saya. Saya mohon, saya mencoba untuk ikhlas dan ridho dengan segala takdir Allah untuk saya. Lalu yang saya tanyakan, bagaimana dengan saya ke depannya tentang pilihan saya untuk tetap selalu melayani suami saya meskipun saya terus terzalimi. Gini, yang namanya terzalimi itu ada batasannya. Kadang ini maaf, kadang-kadang ada suami istri bojone dikamplengi terus. Lalu dia mengatakan saya akan bersabar demi anak-anak saya. Anakmu delok kon dikamplengi bojomu kudu gregeten. Lu berapa banyak anaknya kemudian sudah pesan nyimpen dendam bapaknya melaku dibegal. Ibu ketika ngomong ini, kapok ibu biar mbak antemi. Loh, kayak gitu. Nah kalau memang sudah main KDRT, mukul dan lain sebagainya, ya jangan untuk anak, kasihan anak itu. Artinya anak itu akan hidup dalam bayangan seorang suami memukuli istrinya, seorang ayah memukuli ibunya. Gak bisa, itu bukan terdolim. Dan kalau kita terus saya akan sabar, gak bisa, itu bukan sabar, maaf, itu kebodohan. Kalau yang seperti ini lapor, seperti ini ngomong sama keluarganya, ngomong sama gurunya, ngomong sama siapa. Lalu kemudian kalau misalnya dibawa sampai ke dalam sidang pengadilan dan lain sebagainya, sudah siapa tahu itu akan membuat sadar dan insyaf suaminya. Begitu itu perlu. Gak serta-merta kemudian Islam mengatakan kudu sabar. Enggak. Kata Imam Syafi'i dia mengatakan man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Sabar itu ada batasnya. Batas itu yang ngatur syariat, bukan kita. Apa-apa, aku itu sabar. Batas sih, kalau sabar makanya mengamuk. Bukan ada batasnya, itu syariat yang ngatur sabar. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang dibikin marah, dibikin mangkel, dibikin terus menerus tapi dia nggak marah, berarti dia kelebih. Artinya apa? Ada batasannya. Jangan sampai kemudian seorang perempuan yang dia itu memang harusnya dihormati dalam Islam lalu kemudian dizalimi seperti itu, tidak bisa. Tapi kita doakan mudah-mudahan keluarganya yang seperti ini semuanya dijadikan keluarga yang kelak sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Suaminya dijadikan imam yang terbaik bagi keluarganya. Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak yang gak mau mendengarkan kata atau nasihat saya sebagai ibunya. Padahal saya ingin mendidik mereka untuk lebih memahami agama dan mempunyai akhlak yang baik. Repot. Anak itu madrasah pertama adalah keluarga. Sebelum anak masuk TK, masuk PAUD, atau kemudian masuk pondok, didikan pertama itu dalam keluarga. Salah kalau mendidik anak itu
dengan manja tanpa ketegasan, itu salah. Waktunya tegas ya tegas. Waktunya sayang rahmat ya rahmat. Itu yang benar. Kok anaknya kurang ajar, berak-berak, cara-cerit ini ngono, gak apa-apa sih arek-arek. Masih anak kecil dibilang berak-berak, gede ini semua tercen sama mama. Artinya apa? Besarnya makin kurang ajar. Karena apa? Karena merasa bahwa oh video aja gak apa-apa kok. Luruskan ketika dia masih bisa diluruskan. Didik dengan baik supaya berbekas bahwasanya ini didikan orang tua saya. Zaman biar itu enak. Didikan itu benar-benar didikan. Kasih sayang itu benar-benar kasih sayang. Zaman sekarang ini parah, makanya saya yang sering menyampaikan itu anak-anak zaman sekarang ini nggak merah, nggak bisa, atau mungkin bagian daripada mendapatkan kasih sayangnya kurang. Salah satunya bagaimana? Anak nek tiba geblak nangis, Pak, loro Pak, Bu, loro Bu, ibu enggak, apa sih loro nak? Delok kakinya, ternyata kakinya berdarah, diambil kapas, betadin, obat merah. Kalau zaman sekarang enggak, nangis datang ke bapak ibunya dikasih HP, terus menang pakai HP. Betul enggak? Zaman dulu itu kalau anak enggak sayang dibujuk sama bapak ibu. Ayo nak makan nak, loro nak. Ayo mana didulang, tapi bapak ibunya jadi kayak ngomong. Maaf kayak orang gila. Saya dari itu pesawat Pak. Pesawat itu berbuku, anak mangat. Bapaknya AA sisa. Mangat itu masuk, masuk alhamdulillah. Pesawat itu bosan helikopter. Zaman dia anak itu merasa senang diperhatikan. Saya ini terus apa? Kayak mangan gak gelem Bu, gak mangan pakai HP. Jadi anak itu terpaksa makan gara-gara HP. Ibu loro ambil bapak ibu loro ambil HP ini gak ada kuota, ibu HP ini gak ada kuota daripada bapak ibunya sakit. Kenapa? Karena mendidiknya sudah salah. Dengan kasih sayang ngajak anak. Bapak bukan seperti orang tua yang kemudian mengatakan, "Nak, ayo sembahyang." Bapak ini dolan Mobile Legends. Bapaknya main, bapaknya masih santai. Anak diperintahkan sholat, bapaknya nggak sholat. Pikir anaknya, bapak itu nggak sembahyang. Maaf nih kawan. Didik daripada keluarga, tunjukkan. Karena yang namanya anak-anak itu melihat. Ketika melihat bapak ibunya sholat, bapak ibunya baca Al-Quran, bapak ibunya baik dan lain sebagainya, anak itu akan terdidik. Karena yang dilihat itu, anak-anak itu nggak main logika, mainnya mata dilihat pun, anak bayi itu Pak, saya punya anak bayi, anak kecil, umurnya masih 1 tahun. Itu kalau kita sholat di rumah itu, jamaah, kita sholat saya, istri saya, dan kemudian anak-anak saya yang lain. Itu anak saya itu orang-orang jengking nang di sejadah, nungging di atas sejadah. Kenapa? Karena lihat bapak ibunya sujud, saudara-saudara sujud, itu terbiak, itu didikan, biar pakai anak. Nah kalau bapak ibunya tidak memberi contoh seperti itu, nggak mungkin bisa contoh. Pengarah sekarang saya melihat di bis, waktu itu saya naik bis dari Keraksan ke Surabaya. Saya naik di bis, ada pengamen, nggak paralon, info, pakai terus pakai gitar dan lain sebagainya, nyanyi dangdut. Ada 2 anak masih kecil-kecil. Sama bapak sama ibunya diwarain anak joget itu arek bayi balita si umur 5 tahun 4 tahun terus iso kebon gak kebayang namanya. Ya apa? Kenapa didikannya kayak gitu? Nanti bahaya. Ya, bagaimana cara mendidik? Tunjukkan. Dengan ditunjukkan maka dia akan mendidik. Kemudian didik kasih tahu sembahyang itu nak, sholat itu begini. Semuanya kebaikan itu kalau orang berbuat baik tapi nggak sholat, percuma kebaikannya. Karena Allah menghisab pertama adalah sholat. Yang dihitung oleh Allah itu adalah sholatnya. Dikasih pemahaman. Nggak bisa pemahaman masukkan ke TPA, TPQ, pendidikan Islam. Mentok merodok gede titik ke pondok. Kalau orang tua nggak bisa didik, masukkan pondok. Insya Allah dia akan didik. Ya.
Ini ada pertanyaan dari laki-laki hadirin. Abuya, bagaimana tips cara kita mendapatkan sholat yang khusyuk? Pahami. Pertama, mulai dari kuncinya sholat, wudhunya yang baik. Wudhunya yang baik. Kalau bisa rukun-rukun wudhunya, syarat-syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya amalkan. Pertama, kalau sudah baik kuncinya, Thaharah miftahus shalah, kuncinya baik, nanti masuk ke dalam sholatnya jadi baik. Lalu kemudian ketika takbir kita hadirkan niat bahwasanya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu pahami apa yang kita baca. Pahami apa yang kita baca. Dan juga jangan lupa hadirkan kita ini sholatnya untuk siapa. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sholat itu seperti orang yang memberikan hadiah kepada raja. Ketika seorang raja diberi hadiah yang buruk, raja itu pasti marah. Coba bayangkan sholat ini kita hadiahkan kepada Allah, kita sholatnya menghadap Allah. Ketika kita sholatnya nggak karuan, kira-kira Allah marah apa? Marah. Kalau itu takutlah kepada Allah, jadikan sholat khusyuk. Susah khusyuk, bener. Khusyuk itu susah. Innamal khusyuk bitakhasyuk. Yang namanya khusyuk itu di khusyuk no. Allahu Akbar. Khusyuk. Pikiran kemarin ngopi. Khusyuk no. Tahan. Nanti lama-lama terbiasa. Pertama. Dan yang kedua, khusyuk itu cara-caranya banyak. Jangan sampai ketika mau sholat, ya, kemudian Jumatan berangkat Jumatan kate sandal nyar. Apik men. Iso khusyuk kan? Allahu Akbar. Wah, aman gak sandal ini? Pasti. Kalau bisa beli sandal jepit itu dipakai ke masjid. Ya. Dan kedua, HP jangan ditaruh depan kita. HP itu HP ditekek enggak, ditaruh depan dulu. Ditaruh no. HP ngadep. Allahu Akbar. Kalau saya telepon. Itu diampel itu kadang-kadang kita pernah nemui ada orang yang sholatnya pas kebagian sok-sok buri, jopo ampel, sembayangnya pakai koran sejagai. Allahu Akbar. Ya baca halaman. Makanya dianjurkan ketika dia sholat itu harusnya pakai alas yang polos. Alas yang polos. Dan dianjurkan untuk menghadap ke tempat maudhu sujud, tempatnya sujud. Ojo sembahyang Allahu Akbar didelok sarunge kancamu. Merah itu. Kalau sebab mau larang. Dalam hati ngomong gini, pura-pura sujud, pura-pura rukuk. Kenapa hanya sholatnya 4 rakaat, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngomongnya gak kroso yuk. Gak kroso, nggak sembahyang ngelamun. Ibu-ibu kalau sholat jangan pas masak. Jangan pas masak. Kalau tadi matang tinggal sembahyang sih. Allahu Akbar, masih matangi lawas, matangi suwi, tetap pikiran, cocok kosong. Dalam keadaan marah, jangan sembahyang dulu, tenangkan dulu. Lapar, tenangkan dulu. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Terlalu kenyang itu biasanya maghrib pas mari buka. Itu sembahyang itu ayat-ayatnya surat-suratnya angop. Saking wakil dengan dan juga jangan terlalu lapar. Makanya ada yang namanya qaddimul isya, qaddimul asya ala isya. Dahulukan makan malam daripada sholat. Banyak wasilah untuk sholat khusyuk. Begitu juga ketika masuk sholat baca Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Qul a'udzu birabbin nas, baca lalu bismillahirrahmanirrahim sholli fardhu salat. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, Habib, apakah nasihat dari guru yang diamalkan termasuk ijazah walaupun guru tersebut tidak mengijazahkannya? Lebih baik masalah amaliyah ijazah itu minta ijazah. Tapi kalau saya tadi mengatakan istighfar gitu amalkan. Ini kalau saya mengatakan amalkan berarti itu ijazah.
Ya. Dan ada beberapa amalan yang nggak perlu ijazah. Sholawat Nabi nggak perlu ijazah. Aku nggak sholawat sebab aku dorong oleh ijazah. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Malah lebih parah Pak, saya ini masuk pelosok di Kalimantan itu, saya masuk pelosok ketemu orang nggak sembahyang. Begitu tak tanya kenapa nggak sholat, turun oleh ijazah. Lu itu orang disebut mulim. Kan sembahyang kata ijazah, pakai baju. Ada yang seperti itu. Benar sampai. Jadi seperti itu, kalau misalnya masih ragu apakah seperti amalia yang ada seperti misalnya Wirdu Sakran, Hizb Nawawi, Hizbul Bahar, Hizbul Bar dan lain sebagainya, itu kalau bisa minta ijazah. Kemudian nanti bagaimana hukum kerja di perusahaan leasing? Apa perusahaan leasing? Apa leasing? Kredit, segala kredit kalau ada bunganya riba. Baik. Saya nggak tahu leasing. Maksudnya perusahaan leasing kalau masalah kredit riba. Riba itu apakah dia riba itu yang bermuamalah? Akidin dua orang yang berakad ini. Akidin itu dua orang yang berakad ini kena saksinya kena dosa juga. Tinggal yang punya tempat kena apa lagi? Yang jaga kena. Hati-hati. Itu kalau masalah riba bukan sembarangan, karena apa? Karena Allah mengatakan fa'dhanu biharbin minallah. Umumkan perang pada orang yang makan riba. Orang yang makan riba enggak mungkin urip enak. Karena apa? Karena sudah nantang perang Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fadharu ma baqiya min riba. Illam ta'lamu wa illam taf'al fa'dhanu biharbin." Hati-hati riba. Kalau enggak kamu lakukan, umumkan perang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ngajak perang Allah. Tapi bagaimana hukumnya mengambil upah dari amal-amal masjid di pinggir jalan? Sebenarnya enggak boleh. Sampai misalnya ada satu orang di dalam masjid ya, misalnya masjid, ada satu orang amal ambil bawa sholawatan, terus ngomong apa namanya? Sedekahnya terus ingin dapat surga dan lain sebagainya, mau keranjang. Lalu orang lewat, kita yang lewat misalnya. Ketika kita memberikan itu tujuan kita, niat kita adalah infak untuk masjid tersebut. Lalu kemudian infak yang kita berikan ini dipotong dan diberikan kepada orang, enggak boleh. Kita sedekah kepada sesuatu, lalu dipotong sedekah kita ini nggak boleh, nggak pantas. Dan itu bisa menjadi suatu keharaman, kecuali kalau dari kas sendiri. Kas sendiri bagaimana? Misalnya saya punya masjid dan saya kaya raya, supaya kita ini nyari donatur dan lain sebagainya atau penyumbang, ada orang nyumbang ya kita arahkan ke masjid sebagai rasa terima kasih karena dia suruh keluar dari uang saya, itu nggak masalah. Tapi kalau dari masjid itu nggak, itu yang nggak. Kemudian bagaimana cara kita untuk bersabar dalam keadaan apapun dan berikan arti sabar dan sesungguhnya mohon oleh ujian. Bikin arti sabar. Sabar itu kemarin saya di majelis ada suatu murid nggak banteng apa? Kidul. Suatu bete. Itu ada seorang yang tanya tentang sabar. Ketahuilah kalau kita semakin yakin dengan sabar, maka nanti akan ada buah yang luar biasa. Buah kesabaran itu, maka sabar kita akan menjadi kuat. Lihat kalau ada satu orang dia kerja keras, banting tulang, karena dia tahu dia akan bersabar, karena dia tahu dia akan mendapatkan rezeki dari Allah, maka dia akan bersabar. Begitu juga sabar-sabarnya orang Palestina.
merangi, didolimi dan lain sebagainya, mereka sabar. Kenapa? Karena mereka tahu. Sampai ada videonya yang viral itu luar biasa. Ada satu orang nangis, anaknya itu syahid. Bapaknya nangis atau ibunya itu nangis. Satu orang mengatakan, jangan nangis kamu bahagia karena anakmu sekarang hidupnya enak. Anakmu mati syahid sekarang bersama Rasulullah. Anakmu itu saya saling nangis. Apa? Karena dia merasa yakin bahwasanya hidupnya enak aja. Putranya sekarang sudah bersama syuhada wassalihin, ma'an nabiyyin, wasiddiqin. Karena ada hasil. Dan semua kesabaran pasti hasilnya baik. Pasti hasilnya baik. Karena itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. As-sabr nisful iman. Kesabaran itu bagian dari. Dan kita banyak, semuanya banyak kisah-kisah, sangat banyak kisah-kisah tentang kesabaran. Tapi memang gitu. Saya ngomong sabar, mungkin sebagian dari kita ngomong kalau sabar masalah utang, ya Habib tidak mau ngalami. Sabar ini Habib tidak ngalami, ya sabar. Matanya itu wasiat sabar itu nggak perlu syaratnya saya sudah mengalami. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa basyiris sabirin. Allah mengatakan terima kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan itu banyak. Mudah-mudahan ya, jangan sampai kita mendapatkan ujian yang melewati batas dari sabar kita. Dan ketahuilah Allah memberikan ujian tidak mungkin melewati batas kesabaran hamba-Nya. Mustahil. Dan itu adalah janjinya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kebahagiaan dari Allah. Utamanya diberikan keberkahan oleh Allah, maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga ya, pada orang tua kita yang hadir, semua sesepuh kita, ustaz kita, semuanya hamba-hamba kita yang hadir, juga hadirin hadirat semuanya. Jadikan semuanya dihindarkan dari keburukan dunia dan akhirat. Begitu juga daerah kita ya. Kita RT kita, RW kita, semuanya dijadikan RT RW yang makmur, sejahtera, aman, bersatu. Itu yang penting. Jangan sampai kemudian cuma gara-gara salah umum paslon siji loro telu eker-ekeran. Wis tak percaya nek dadi lah ya sampean. Kenal ya enggak. Waduh. Yakinlah kepada Allah. Biarkan Allah yang memiliki yang terbaik. Sisanya kita sebagai hamba, tugas kita adalah menjalankan ketaatan, menghindari daripada kemaksiatan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doa al-Fatihah. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنادي من أصابه طهي القلوب تهيج الأسجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا بالسرائر كالدعاء لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا
ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أرجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أرجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أرجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين الفاتحة يا رب